itu apa gitu. Nanti di Google itu ya. Nah, ini disebutkan di kitabnya seperti itu. Kemudian bukan sambal dabu-dabu ya. Ada juga namanya yang begitu ya. Wal arnabu marmut. Marmut tuh apa ya? Kayak model kelinci kecil ya. Dia juga keluar haid. Jadi makhluk yang ketiga yang keluar ini marmut tadi. Kemudian wal khufasyu, kelelawar. Dia juga keluar haid. Jadi pas kalau ibu ngeliat kelelawar dia lagi menstruasi, lagi haid gitu. Ibu Fitra bingung lagi nih. Kata Ibu Fitra gini, kemarin kambing keringetan. Sekarang kelelawar menstruasi, keluar haid ya. Ini disebutkan memang ada 4 makhluk yang keluar haid gitu ya. Jadi Allah kehendaki 4 makhluk ini keluar haid. Saya penasaran dabu itu apa binatang apa? Enggak, cuma 4. Jangan ditambahin nanti ntar kambing lagi. Ad-dubu, hewan bertaring ini. Oh iya, ad-dubu ini juga saya baru dengar ya. Kucing anjing enggak dia. Modelnya agak aduh. Oh ini ya, dubu atau hena kalau bahasa Inggrisnya hena itu ya, kalau bahasa Arabnya tadi adubu kalau bahasa Arabnya kan adubu. Ini kalau bahasa Inggrisnya hena, ini saya baru dengar juga nih, jarang lihat gitu ya. Jadi mirip serigala tapi beda gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya hena gitu. Nah ini hewan yang halal ternyata dimakan, hena itu ya. Iya, tapi dia beda sama singa dan lain sebagainya gitu. Cuman mirip aja, mirip secara bentuk itu mirip kayak serigala tapi beda sebenarnya. Ini saya baru tahu juga nih, hena ya. Jadi ini disebut dengan ad-dubu gitu ya. Nah ini jadi yang pertama perempuan, yang kedua ad-dubu tuh si hena itu, kemudian marmut, terus kelelawar. Jadi 4 ini dia menstruasi, haid ya. Cuman yang paling aman memang haid dan menstruasinya perempuan, yang paling rapi. Kita ada mandi wajibnya, ada pembalutnya. Ini kita nggak tahu kalau yang hewan-hewan lain tuh bagaimana ya. Jadi nggak usah dipikirin, ntar puyeng sendiri pala kita itu pakai pembalutnya gimana, mandi wajibnya gimana. Udah gitu ya. Tapi kalau kita sebagai manusia ada tata cara ketika haid keluar, kemudian ketika suci dari haid apa yang harus dilakukan. Baik, kita lihat walahu asma, ada beberapa nama dari haid tuh. Yang masyhurnya tuh haid gitu ya. Tapi ada wal iraq. Jadi haid itu disebut juga iraq, disebut juga ad-dihaq, disebut juga al-ikbar, kemudian wal i'sar, wat times, wat deras, itu nama lain dari haid. Tapi yang sering kita sebut haid. Jadi kalau ada orang ngomong saya tuh lagi iraq gitu, kita nggak ngerti kan apa nih maksudnya gitu. Atau lagi dihaq, lagi ikbar. Nah itu nggak masyhur, nggak populer. Karena yang masyhur dan populer adalah kalimat al-haidu atau haid gitu. Nah sekarang kita masuk di pembahasan tentang syarat haid. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Syarat haid yang pertama itu paling sedikitnya haid adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam.
Tapi ada ulama yang lain mengartikan yaumun walailatun itu bukan sehari semalam, melainkan 24 jam. Arba'a wa ishrina sa'ah, 24 jam. Ya, contoh begini. Jadi saya mau, ini kita pakai papan tulis biar lebih enak ya ibu-ibu ya. Ini sudah dirangkum. Nah, ini bisa dikatakan atau disebut haid jika dia memenuhi 5 syarat. Kalau dia nggak memenuhi 5 syarat ini, maka dia bukan haid. Ya, 5 syarat disebut, 5 syarat disebut itu haid. Oke, yang pertama, yaumun walailatun, aqalluhu yaumun walailatun. Paling sedikitnya sehari semalam, tapi kita hitungnya 24 jam. Oke, itu syarat yang pertama. Yang kedua di sini disebutkan wa aktsaruhu 15 yauman. Paling lamanya haid itu 15 hari. Paling lamanya. Jadi paling cepatnya 24 jam, paling lamanya 15 hari. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, takribiyat atau usia orang yang keluar haid itu nggak boleh kurang dari 9 tahun. Jadi itu memenuhi syarat disebut haid kalau yang keluar haid usianya mencapai 9 tahun. Litis aisinin. Jadi 9 tahun usianya. Itu ya. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian di sini, ini sebenarnya panjang tapi saya ringkas. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman wa la hadda li aksarihi. Syarat itu disebut haid yang keempat adalah minimal masa sucinya 15 hari. Sebenarnya kalau masalah haid ini pusing nih, harus fokus kita ibu-ibu ya. Minimal sucinya 15 hari. Ini syarat haid yang keempat. Syarat yang kelima, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua ini paling lama keluar darah. Paling lama keluar darah. Paling lama keluar darah, jadi darahnya tuh tidak melebihi 15 hari keluarnya. Ya, ada yang kurang dari 15 hari. Nah, kalau ini adalah masa sucinya harus 15 hari. Ya, seperti itu. Jadi jarak antara haid yang pertama dengan haid yang akan datang lagi itu harus 15 hari. Ini syaratnya, minimal sucinya 15 hari. Yang kelima adalah tidak habis melahirkan. Tidak habis melahirkan. Jadi kalau dia habis melahirkan, maka dia tidak memenuhi syarat itu disebut haid. Contoh, ada orang yang nanya, misalnya dia datang, mau itu ke saya, mau ke ibu-ibu nih, habis pada ngaji. Bu itu misalkan, saya haid nih, saya haid atau bukan ya? Masalahnya, saya tuh udah keluar darah selama 4 hari. Dalam 1 hari itu, saya keluar darah itu 2 jam. Misalnya hari Senin saya 2 jam, hari Selasa 2 jam, hari Rabu 2 jam, kemudian hari Kamis 2 jam. Kalau ditotalkan berarti darah yang keluar cuma 8 jam. Jadi sehari semalam atau 24 jam di sini bukan maknanya 1 harian saja. Misalkan ibu hari pertama haid hari ini. Ketika hari ini kita keluar haid sampai 24 jam gak putus-putus, itu disebut haid. Sudah tentu. Tapi ada orang yang dia keluar hari ini cuman dari jam 7 sampai jam 9, abis itu suci gak keluar lagi. Baru keluar besok. Keluar lagi besoknya abis zuhur. Berapa? 3 jam. Berarti hari ini 2 jam, besok 3 jam, sampai 5 dan 7 hari dia keluar, tapi begitu modelnya. Suci,
bersih, bersih keluar, bersih keluar, bersih keluar. Itu masuk kategori haid kalau totalnya 24 jam. Walaupun keluarnya selama 5 atau 6 hari. Paham nggak ibu-ibu? Paham nggak? Ditotalin. Gitu. Paham ya? Total itu yang pas kalau tidak sampai 24 jam. Itu bukan haid. Nah, berarti kan kita tidak tahu kalau itu haid atau tidak. Berarti kita udah nggak sholat, itu gimana jadi? Dikotok nanti. Gitu. Makanya kita lihat dulu. Kita lihat nih. Gini. Kita waktu punya gini. Haid itu minimal berapa? Tadi 24 jam. Maksimalnya berapa? 15 hari. Ya, sehari semalam. Ada yang sehari semalam 24 jam dia full, habis itu dia besok suci. Nggak keluar haid lagi, maka dia sudah suci. Tapi ada yang dia keluar itu selama 15 hari, walaupun dia nggak full keluar 15 hari, tapi sudah melewati 24 jam, maka dia disebut dengan haid. Nah sekarang, ada perempuan-perempuan yang punya waktu kebiasaan haid. Ini yang membedakan, ini agak pusing nih kita bahas haid nih ya. Ya Bu Tiwi ya, bener ya. Jadi kalau haid nih agak pusing, setrumnya agak kurang kenceng gitu. Tapi kalau bahasan yang lain setrumnya langsung lebih kenceng gitu, wifi-nya lebih kenceng gitu ya. Nah gini. 15 hari ini adalah waktu paling lama. Jadi paham nggak ibu-ibu? Patokannya tuh 24 jam. Walaupun kita haid waktu kebiasaan disebut dengan waktu mu'tadah. Nih waktu mu'tadah ini misalkan saya punya waktu kebiasaan haid itu dalam 1 bulan. Kalau lagi muncul haid itu 7 hari. Ya. Saya nggak pernah nih haid lebih dari 7 hari. Kurang dari 7 hari pernah. Ketika saya haid selama 7 hari full, dari hari pertama sampai hari ke-7 itu full, paling ada kosongnya bentar aja, berarti itu haid, karena sudah melebihi 24 jam. Dan tidak lebih dari 15 hari. Kalau hitungan haid yang keluar 24 jam ini melebihi 15 hari, maka itu bukan lagi haid. Agak connect ibu-ibu. Ini kalau pusing berarti kita udah mulai masuk nih. Udah mulai masuk nih berarti nih. Paham ya? Jadi minimal haid adalah 24 jam, maksimalnya 15 hari. Dan kalau haidnya biasanya 6-7 hari, kemudian dia bersih, dia suci, dia bersih, dia suci, dia keluar haid, dia suci, dia keluar haid, tapi totalnya sudah melewati 24 jam haid yang keluar, maka itu haid. Tapi kalau belum melewati 24 jam, misalkan hari ini cuma keluar sejam, besok sejam, sampai 7 hari berarti totalnya cuma 7 jam. Belum masuk kategori sehari semalam, nah itu bukan disebut haid. Bisa jadi cuma darah fasad ataupun darah istihadah. Nah nanti bisa dikodok sholatnya. Tapi jarang yang seperti itu. Kebanyakan perempuan misalkan dia 3 hari haid, itu full dia haid tuh 3 hari, sehari semalam. Kebiasaan kita begitu. Tapi ada ya, dia nggak cuma keluar flek saja sekian, terus kemudian ditambah lagi besoknya dan lain sebagainya. Oke, ini syarat haid. 24 jam, yang kedua 15 hari, yang ketiga usianya harus 9 tahun. Ada yang nanya ke saya, misalnya Ustazah, ini saya haid atau bukan ya? Mbak berapa usianya? 25 tahun. Oh, berarti ini haid pertama atau bukan? Iya, kayaknya ini saya baru pertama kali haid. Jadi gini ya, terkait masalah haid, ibu-ibu sekalian, minimal usia keluar haid adalah 9 tahun. Jadi kalau ada anak usia 8 tahun atau 7 tahun yang belum mencapai usia 9 tahun dia keluar haid, keluar darah, maka itu bukan haid. Karena batas orang disebut keluar itu darah haid harus usia 9 tahun. Litis isinin dalam kitab-kitab fikih. Ibu punya anak masih 6 tahun, mama keluar darah katanya dari farjinya. Bisa jadi itu darah fasad, kecelakaan ataupun yang lain, bukan darah haid. Karena batasnya harus 9 tahun. Ada yang nanya sama saya, usianya 25 tahun.
Oh, udah lebih dari 9 tahun. Berarti dia masuk syarat haid nggak? Masuk. Ya. Harus 9 tahun minimal usianya. Yang keempat, ada yang datang lagi, Ustazah, ini saya haid atau bukan ya? Aku dalam sebulan saya keluar haid 2 kali, keluar darah 2 kali, perasaan baru kemarin deh. Sekarang udah keluar lagi, hitungnya gimana ya? Ini dia lupa lagi, lupa dicatat, lupa dihitung. Syarat disebut haid adalah ketika dari haid yang sebelumnya menuju haid kedua yang baru datang, itu masa sucinya jaraknya harus 15 hari. Paham Ibu? Paham? Contoh, saya haid dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Dari tanggal 16 sampai tanggal 30 itu saya suci. Nah, di tanggal 1 yang akan datang lagi itu saya keluar haid lagi. Maka itu sudah disebut darah haid. Karena dijarakin antara 2 haidnya itu 15 hari suci. Kalau kurang dari 15 hari sucinya, maka itu disebut dengan darah istihadah, bukan darah haid. Contoh, saya haid dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Di tanggal 16 saya suci sampai tanggal 20. Di tanggal 21 atau 22 saya keluar haid. Udah nyampe 15 hari belum? Baru berapa hari? Kan tadi kelar haidnya tuh tanggal 15. Baru 5 hari. Sudah memenuhi 15 hari tadi belum? Berarti disebut haid nggak? Enggak. Itu darah istihadah. Itu istihadah sukro disebutnya. Tetap harus sholat. Jadi kalau istihadah itu beda sama haid. Darah istihadah keluar secara bentuknya, warnanya juga beda biasanya. Kalau darah penyakit istihadah ini, kita harus tetap sholat walaupun dengan pakai pembalut. Jadi tetap pakai pembalut, kita bersihkan, kita jaga tuh darah tersebut, tapi tetap melaksanakan sholat, puasa, baca Quran, zikir itu diperbolehkan. Enggak. Karena kita udah tahu hitungannya. Ya, ibu-ibu ya. Jadi minimalnya harus 15 hari. Ternyata dari haid pertama ke haid berikutnya, ke keluar darah berikutnya jaraknya cuma 10 hari. Masuk haid atau tidak? Tidak. Karena harus 15 hari. Saya kan suka ada yang berpemacu. Nah itu dilihatnya dari masa sucinya. Bu itu terakhirnya. Nanti kita bahas nih istihadah lebih panjang, tapi kita bahas haid dulu. Kurang lebih haid itu syaratnya disebut haid kalau dia sudah melewati masa suci minimal 15 hari. Tapi ada orang yang lebih dari 15 hari masa sucinya. Misalkan 20 hari dia suci, 25 hari dia suci. Rata-rata kita kan masa sucinya berapa? Ibu ingat nggak? Biasanya kalau menghitung kehamilan pasti ingat nih. Udah lama ya, biar nambah lagi. Mudah-mudahan deh habis. Ya. Nah, itu biasanya kebiasaan kita masa sucinya ada yang di angka 21 sampai 28 hari. Kalau lebih dari 28 itu kan nanti hamil gitu ya, positif hamil karena udah telat haid gitu dan lain sebagainya. Tapi minimalnya 15 hari. Pokoknya patokannya ini 15 hari. Ya. Selanjutnya yang terakhir, tidak habis melahirkan. Jadi kalau dia keluar darah habis melahirkan, masuknya darah nifas. Bukan lagi darah haid, tapi sama-sama nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh ngapa-ngapain. Ini 5 syarat dari haid. Sebenarnya kalau bahas haid ini panjang gitu ya, Ibu. Yang pertama tadi kan darah haid 24 jam. Kan ada yang sebagian dari kita yang haid ada flek, terus ternyata yang hari berikutnya baru flek lagi. Nah, supaya yakin antara flek ini terus kita tetap sholat boleh nggak Ustazah? Kalau selama dari masa itu ke masa keluar flek keesokan harinya kita kosong, bersih, maka itu harus bersuci, sholat. Harus tetap sholat. Ya. Harus tetap sholat. Ada dari sebagian kita yang memang Udah nggak usah tunggu aja gitu. Flek dulu beberapa hari baru banyak gitu kan.
Jadi kalau yang sekarang tetap sholat aja ya Ustaz. Jadi kalau misalkan keluar cuman bentar nih 1 jam, baik itu ngeflek ataupun darah, habis itu suci, keluar lagi besok habis zuhur. Maka dari waktu kita sudah bersuci, nggak keluar lagi, sampai keluar itu harus sholat. Perlu mandi wajib nggak Ustazah? Perlu mandi wajib, iya. Apalagi ini kan banyak perempuan yang sebenarnya nggak lancar tuh kayak gitu ya, cuman keluar ngeflek, darah, besok ini mandinya berkali-kali akhirnya. Ya, capeknya berulang-ulang gitu ya Bu. Aduh ya Allah, baru mandi, habis itu keluar lagi, bersih lagi. Mau nggak mau harus seperti itu, tapi itu tetapnya dihitung darah haid. Jadi kalau keluar lagi itu darah haid, nanti suci lagi, sholat lagi, nanti keluar lagi, darah haid lagi. Tidak diperbolehkan sholat gitu ya. Nah misal kita keluar haid pertama kali di waktu sholat, kalau kita udah sholat, kita nggak perlu mengqadha sholat tersebut. Tapi kalau kita keluar haidnya sebelum sholat, itu wajib diqadha. Misal saya mau sholat zuhur, ketika saya mau sholat zuhur udah wudu, tiba-tiba saya ngerasa kok ada yang keluar ya, kayaknya di pakaian dalam ya. Saya cek ke kamar mandi, ternyata keluar haid. Padahal saya belum sholat zuhur dan udah masuk waktu zuhur. Maka ini harus diqadha. Tapi kalau ibu-ibu habis sholat nih, habis sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, begitu lagi doa, kok kayak keluar apa nih ya? Begitu dilihat haid, nah itu nggak perlu diqadha sholat zuhurnya karena sudah melaksanakan sholat dengan sempurna. Kalau keluarnya di pertengahan sholat, maka sholatnya batal dan harus diqadha. Tuh, ya ibu-ibu ya. Baik, ini terkait dengan haid. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan sampai sini ibu-ibu? Nah, tadi haid kita bahas, kita masuk ke nifas, ya. Ini ibu ada yang dalam waktu terdekat mau nambah lagi atau ngelahirin ya, atau punya cucu mantu, nanti biar tahu nih gimana gitu pas proses nifasnya. Oke, di sini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallun nifas lahzuh. Paling sedikitnya nifas itu adalah sekejap mata, lahzatun. Wa aksaruhu sittuna yauman, paling lamanya nifas adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, biasanya orang nifas arba'una yauman, 40 hari. Ibu-ibu dulu kebiasaannya berapa hari nifas? 40 ya? Mengikuti. Ada yang 25 hari, itu juga nggak apa-apa. Kebiasaannya kebanyakan orang 40 hari, paling lamanya 60 hari. Lebih dari 60 itu bukan lagi nifas. Ya bahkan sekejap doang itu disebut nifas. Sekejap, abis itu langsung nggak keluar lagi, bersuci kita, udah boleh gitu, itu disebut nifas juga. Nah sekarang kita bahas tentang apa sih rumusan nifas itu. Baik, rumusan nifas juga ada 5. Silahkan dicatat baik-baik. Rumusan nifas ada 5. Ini saya hapus, boleh? Ibu? Rumusan nifas ada 5. Nifas ya. Yang pertama, keluarnya setelah melahirkan. Keluar setelah kelahiran bayi atau bakal bayi. Bakal bayi itu maksudnya dia belum jadi bayi. Jadi masih mudghah atau masih
masih daging dan masih darah gitu kan. Ada orang yang keguguran di awal, maka ketika ada yang nanya, Ustazah saya keguguran, terus habis itu keluar darahnya darah nifas apa bukan? Iya, itu juga nifas. Karena syarat nifas itu adalah darah yang keluar setelah kelahiran bayi atau calon bakal bayi, tapi dia belum berbentuk bayi atau janin, gitu ya. Ya, baik di usia kandungan berapapun. Nah, ini sudah disebut nifas. Yang pertama. Yang kedua, rumusan nifas adalah setelah tuntasnya kelahiran. Apa bedanya nih? Setelah tuntasnya kelahiran. Contoh. Ibu ngelahirin anak, keluar nih satu. Wah, keluar tuh. Satu ya. Habis itu keluar darah. Ini kita udah yakinin ya, darah nifas nih yang keluar. Ternyata 1 jam kemudian yang ada di perut kita nih nggak cuma 1 tuh bayi. Ada 2 atau 3. Cuman kata dokter dia nggak mau keluar sekarang. Ditunggu sejam kemudian baru keluar lagi. Udah keluar yang kedua, yang ketiga belum mau keluar lagi. Ditunggu lagi sampai seluruhnya keluar. Jadi disebut dengan setelah tuntasnya kelahiran. Jadi kalau misalnya itu anak kembar atau ada beberapa anak di dalam perut itu, harus keluar semuanya dulu, baru itu disebut dengan nifas. Anak kucing kan begitu ya, 10 dia keluar langsung ya. Ada ibu ini kasih pembalut ke kucing kalau dia lagi nifas. Ya, jadi seperti itu ya, seperti itu rumusannya setelah tuntasnya kelahiran. Jadi kalau belum tuntas atau ari-arinya belum keluar semua, itu belum disebut nifas. Harus keluar dulu, dikeluarin dulu semuanya. Baik itu dalam prosesinya normal ataupun sesar. Ya. Yang ketiga, rumusan nifas. Rumusan nifas yang ketiga itu darah tidak lebih dari 60 hari. Darah tidak lebih dari 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari nanti dia bercampur hukumnya antara nifas, haid dengan istihadah. Jadi tidak lebih dari 60 hari. Bingung ibu-ibu nih. Kebanyakan ya. Tapi kalau kebiasaannya memang kan kata para ulama walibuhu arba'una yauman. Biasanya orang 40 hari. Emang jarang ditemuin orang yang nifas tuh sampai 60 hari, jarang. Saya aja waktu itu nggak nyampe 40 hari, kalau nggak salah cuma sebulanan mungkin ya, cuma 30 harian lah gitu ya. Tapi orang biasanya 40 hari, ada yang sampai 60 hari tapi jarang. Syarat yang keempat atau rumusan yang keempat, nah ini nih, di saat orang yang keluar nifas selama tempo 60 hari, darahnya tidak terputus. Ini ya, ini darahnya tidak terputus. Darahnya tidak terputus. Sudah disebutkan? Darahnya, darahnya terputus tidak lebih dari 15 hari. Paham nggak ibu-ibu? Enggak ya. Contoh begini, contoh ya. Nih contoh begini. Kita ngelahirin anak nih hari pertama, ya. Misalkan tanggal 1 lah, lebih gampangnya tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 10 kita nifas. Tanggal 11 sampai tanggal 20 suci. Gak keluar lagi maksudnya darah nifasnya. Tanggal 21 sampai tanggal 30 kita keluar lagi. Maka ini disebut masih dalam nifas, bukan haid atau istihadah. Ya, karena sucinya itu tidak lebih dari 15
hari. Tapi kalau kejadiannya begini, 1 sampai 10 nifas, 11 sampai 28 suci, 29 sampai seterusnya itu adalah keluar lagi. Coba ibu-ibu dihitung 11 sampai 28 sudah melewati 15 hari belum? Sudah. Maka ini bukan lagi disebut darah nifas, tapi di sini yang keluar darah haid. Paham ya, ibu ya? Jadi pokoknya dalam tempo 60 hari dia suci, keluar darah, suci, keluar darah, nggak boleh lebih dari 15 hari. Jadi darah yang terputus itu tidak lebih dari 15 hari, itu masih dalam kategori nifas. Kalau dia sudah melebihi 15 hari, maka dia sudah jenis darah yang lain, yaitu darah haid. Jadi ternyata nifas nih, ini saya cuma keluar 1 sampai tanggal 10. Berarti saya nifasnya cuma 10 hari. Setelah itu keluar lagi bukan darah nifas masuknya, tapi darah haid. Gitu. Ya. 11 sampai 28 kita kan nggak tahu Ustazah. Masih nifas apa bukan gitu kan. Masih nungguin bersih. Ini suci berarti harus sholat. Harus sholat. Sholat. Sudah lewat 15 hari yang keluar itu adalah Darah haid, bukan lagi nifas. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi kejadiannya begini nih, 1 10 nifas, 11 sampai 20 suci, 21 sampai 30 keluar lagi nifas lagi, 31 sampai 40 nih, hitungannya 10 hari 10 hari ya Bu ya. 31 sampai 40 suci, 41 sampai 50 nifas misalkan. Ya, maka di sini 51 sampai 60 suci, ini udah keluar nih nifas kita. Nanti kalau keluar lagi, maka dia haid. Kenapa? Karena sudah melewati 60 hari, temponya itu udah melewati 60 hari tadi. Yang menjadi had atau batas menurut para ulama, orang nifas itu maksimalnya di 60 hari. Lebih dari 60 hari bukan lagi nifas. Ya, sampai sini. 11 sampai 20 yang suci itu apa kita tetap sholat? Sholat. Tetap sholat. Pokoknya kalau sudah kita yakin tidak ada syak keraguan, darahnya nggak keluar udah, gitu kan? Itu kita langsung bersuci dan sholat langsung. Tapi kalau masih ada ngeplek itu masih, gitu. Jadi dilihat nih ngeflek atau tidak. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, ini salah satu ajaran beliau itu melihat masih ada darah haid atau darah nifas atau darah sisa, itu jangan lihatnya dari pakaian dalam dan pembalut. Kadang-kadang nggak nyampe, dia nggak turun. Tapi kita ambil kapas atau tisu, kemudian dikuel-kuel ya bahasa kita ya, dan apa bahasanya tuh kalau orang sini tuh, Usap-usap. nggak, kapas sama tisunya tuh kita ya kuel-kuel dari semua, lintir gitu. Darah putih darah putih bukan yang bening, yang masih ada Warna, ada warna. Hitungannya masih Nah itu sudah keputihan. Jadi kalau ngeflek itu kan masih kecoklatan warnanya. terakhir biasanya kan sampai ada yang darah bukan Cairannya keputih. Cairannya putih. Nah kalau cairannya sudah masuk warna putih, maka itu sudah bukan lagi darah haid, tapi sudah tadi cairan keputihan atau cairan-cairan yang lain, bisa mazi dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau sisa-sisanya itu biasanya masih warna kecoklatan, keruh-keruh kecoklatan. Itu biasanya kita bisa tuh ngebandingin antara keputihan sama ngeflek tuh beda, gitu ya, Bun ya. Ya, jadi seperti itu tadi yang keberapa, rumusan keberapa? Keempat. Jadi rumusan yang pertama, darahnya harus keluar setelah kelahiran bayi atau calon bakal bayi. Baik itu kelahirannya normal, sesar, baik itu bayinya masih hidup ataupun sudah tidak ada, baik yang sudah jadi bayi atau bakal bayi, cuman darah doang, maka itu disebut dengan nifas, orang yang keluar setelah itu. Yang kedua, setelah tuntasnya kelahiran. Jadi kalau belum tuntas, masih ada yang perlu dikeluarin dari perutnya, itu belum disebut nifas. Harus tuntas dulu keseluruhan.
Yang ketiga rumusannya darah tidak lebih dari 60 hari. Yang keempat, pada tempo 60 hari sebagai batas keluarnya darah nifas, itu darah terputusnya tidak lebih dari 15 hari. Dan yang kelima, darah belum berlalu, darah ini belum berlalu 15 hari dari hari H kelahiran. Paham nggak ibu-ibu? Darah belum berlalu 15 hari dari hari H kelahiran. Contoh, setelah kita lahiran gak keluar darah sama sekali. Ya jadi itu belum berlaku nifas tuh. Jadi gak keluar darah. Ada yang abis dia lahiran dia cuman keluar darah wilada. Jadi darah wilada kan darah yang keluar sama bayi itu ya. Abis itu dia gak ada keluar lagi sama sekali. Nah, kalau dia tunggu dari hari H kelahiran dia sampai kelahiran anaknya sampai ke 15 hari atau lewat 15 hari baru keluar, maka itu bukan lagi darah nifas, tapi haid. Pas hari H nggak keluar, suci bersih, tapi 2 hari kemudian keluar, maka ini darah nifas. Paham ya ibu-ibu ya? Atau 5 hari kemudian keluar, maka dia darah nifas karena dia belum melewati 15 hari. Pokoknya kalau di bawah 15 hari itu masih nifas. Tapi kalau sudah melewati 15 hari, contoh dia baru keluar darah di hari ke-18, hari ke-20, dari hari pertama dia ngelahirin nih, hari ke-20 dia baru keluar, itu bukan lagi nifas, tapi darah haid karena sudah dipotong dengan 15 hari masa suci yang menjadi syarat haid. Ini masalah darah aja berapa bener ya? Banyak bener ini, Masya Allah. Ini selama ini kita kira sepele, ini cuman darah keluar dari farji wanita udah tanda haid gitu ya. Tanda haid, nggak boleh sholat pakai pembalut, mandi wajib, udah sepintas itu. Kita selama ini ternyata kalau kita perdalam ilmu haid, nifas, istihadah, Masya Allah, pabaliyat, apa disebutnya? Atau orang Sunda ya, pabaliyat, benar-benar flashback. Gitu ya, jadi banyak ininya ternyata, banyak perintilan-perintilannya, banyak permasalahan muskilahnya di dalamnya. Jadi gimana ibu-ibu, sudah paham? Ulang dari sini, nanti kita ulang lagi biar bisa nyampein ke mantu kita, ke anak perempuan kita, kan karena mereka nanti mungkin akan melewati masa-masa nifas. Kalau ibu mungkin nggak mau nambah lagi ustazah gitu kan. Udah lupa juga cara ngeden gimana ya. Iya, gimana ya gitu ya. Nah itu betul Bu, takutnya wah saya ngiranya ini nifas ya, ternyata bukan gitu, dan harus dikodok, betul. Jadi kadang-kadang kan kita satu belum tahu ilmunya, yang kedua banyak yang terlewati lah akhirnya ibadah kita. Maka bagusnya memang rajin mengkodok di setiap waktu sholat. Kalau puasa, ibu-ibu lupa nih jumlah puasa yang ditinggalin gara-gara apa? Setiap Ramadan kalau nggak hamil menyusui, kalau nggak nifas, betul ya? Ini kayak saya besok nih, insya Allah kalau nggak ada halangan HPL-nya itu sebelum Ramadan, berapa minggu sebelum Ramadan. Jadi sudah pasti bisa jadi lagi nifas sama menyusui juga di bulan Ramadan. Maka mau nggak mau kan harus dikodok nanti. Nah ini mungkin banyak dari kita yang kebanyakan utang kita nih Bu. Tahun ini hamil, tahun depan nyusuin, tahun depan udah hamil lagi anak kedua ya. Ketiga itu banyak yang begitu akhirnya. Nah dia punya utang puasa beberapa kali, 3 tahun berturut-turut, berarti 3 bulan full dia nggak puasa.
Gimana ustazah, masa saya harus bayar 3 bulan? Saya bayar fidyah aja udah lama bener 3 bulan. Nah ini nggak boleh, harus tetap bayar puasa orang hamil dan menyusui. Nanti di samping ditambah dengan fidyah. Kenapa? Karena yang ditinggalkan bukan hanya 1 Ramadan, tapi beberapa kali Ramadan. Gitu. Ya. Jadi jangan minta keringanan, udah diringanin kita. Kapan bayarnya? Nanti kalau kita udah mampu sambil dicicil-cicil. Kalau kita ngebayangin bayar 3 bulan, kebanyakan emang nggak sanggup rasanya. 1 bulan aja banyak ya. Maka bayarnya bukan, bayar kodoknya itu biar kita nggak terasa berat. Coba kita bayarnya sambilan puasa Senin Kamis. Jadi niatnya mah puasa Ramadan, puasa kodok Ramadan, tapi dilakukan pada Senin dan Kamis. Jadi kerasanya ringan tuh. Ya nggak kebayang 3 bulan full gitu harus dibayar. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi itulah rumusan nifas ada 5. Yang pertama, dia harus keluar setelah kelahiran bayi atau bakal bayi. Yang kedua, setelah tuntasnya kelahiran. Yang ketiga, darah tidak melebihi dari 60 hari, batas yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Kemudian yang keempat, 60 hari tempo darahnya itu. Jika dia keluar suci, keluar lagi suci, keluar lagi, itu tidak lebih dari 15 hari terputusnya. Ketika dia melahirkan, itu darahnya belum berlalu lebih dari 15 hari. Maka itu tetap disebut dengan nifas, bukan haid. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini ibu-ibu? Silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Terkait haid atau nifas. Itu tadi rumusan nifas, sebelumnya lagi rumusan haid. Nah, yang ketiga adalah istihadah. Istihadah, darah penyakit. Mungkin kita nggak sadar kita pernah nih keluar darah penyakit. Nah, biasanya ciri darah penyakit atau istihadah ini juga dengan rasa sakit. Karena ini kan darah penyakit ya. Saya dulu di pesantren, alhamdulillah kalau sayanya sih nggak pernah keluar, tapi saya dulu punya teman satu kobong, satu asrama, yang dia tuh punya kebiasaan keluar istihadah. Itu kalau udah kambuh istihadahnya sampai jejeritan gitu, nangis sampai pingsan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu di luar hitungan haidnya gitu. Baik, kita masuk di istihadah. Kita masuk di istihadah. Jadi istihadah ini tetap wajib sholat ya ibu-ibu ya. Kalau keluar ya, saya hapus. Sudah? Dihapus ya. Istihadah. Istihadah. Tadi apa pengertian dari istihadah? Wal istihadatu huwa damu sababil kharij fi ghairi ayyamil haid wa nifas, darah yang keluar selain darah haid dan darah nifas. Istihadah terbagi 2. Ya, jadi pembagiannya istihadah terbagi 2. Istihadah ini terbagi 2. Ada istihadah sugro, ada istihadah kubro. Kalau istihadah sugro nih melihatnya gampang. Ya, melihatnya gampang. Contoh yang tadi, waktu suci antara 2 haid itu minimal berapa ibu? 15 hari. Antara haid yang pertama dengan datang lagi haid berikutnya adalah 15 hari. Kalau kita keluar darah kurang dari 15 hari, maka ini disebut dengan bukan haid tapi istihadah. Ya. Bukan disebut dengan haid tapi istihadah, darah yang keluar.
Contoh tadi, keluar haid dari tanggal 1 sampai 15, haid. Kemudian dari tanggal 16 sampai tanggal 20, suci. 21 keluar lagi, sampai tanggal 25 atau tanggal 28. Nah ini bukan lagi haid tapi istihadah. Gitu. Ya. Jadi istihadah sugro itu adalah seperti ini hitungannya. Ketika ada orang dia haid, kemudian untuk masuk ke periode haid berikutnya dia belum melewati masa suci sebanyak 15 hari atau kurang dari 15 hari. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari jatuhnya haid. Yang tadi saya bilang kan ada orang haid nih sampai tanggal 15, dia datang misalnya ke saya, Ustazah, kok ini saya keluar haid lagi ya? Kemarin habis suci 5 hari. Gitu, berapa kemarin haidnya? 15 hari contoh. Nah sekarang udah suci 5 hari, ini saya keluar lagi. Oh berarti sucinya belum sampai 15 hari. Itu masuknya sudah darah istihadah. Maka keluar lagi walaupun berhari-hari, itu istihadah tetap harus sholat walaupun pakai pembalut. Gitu. Yang kedua istihadah kubro. Ini agak sulit ini memahaminya. Istihadah kubro. Insya Allah ya. Nah, istihadah kubro rumusnya ada 2. Rumus istihadah kubro ada 2. Darah melebihi 15 hari. Lebih 15 hari. Yang kedua adalah bersambung darah antara haid dengan istihadah. Bersambung darah haid dan istihadah. Darah haid dan istihadah ya. Bersambung darah haid dan istihadah. Jadi orang batasan maksimal haidnya 15. Di 16 nih dia keluar, itu darah haid atau istihadah gitu. Ya, nah itu maksudnya istihadah kubro, tapi dengan catatan. Jadi ada 2 jenis orang yang keluar istihadah. Saya hapus ya ibu-ibu ya. Ada 2 jenis orang yang keluar istihadah kubro. Yang pertama adalah al-mubtadi'ah atau al-mubtada'ah. Al-mubtadi'ah. Yang kedua adalah al-mu'tadah. Al-mu'tadah. Jadi yang pertama al-mubtadi'ah, yang kedua al-mu'tadah. Apa makna keduanya? Al-mubtadi'ah ini maknanya orang yang pertama kali keluar darah, dia baru punya pengalaman pertama kali keluar darah gitu. Keluar darah dari farjinya. Jadi punya pengalaman keluar darah tuh baru kali ini. Belum pernah sebelumnya tuh dia ngerasain kayak gini. Ya. Yang kemudian al-mu'tadah adalah orang yang sudah berkali-kali haid. Jadi punya waktu kebiasaan haid. Sudah punya pengalaman keluar darah ya. Punya pengalaman keluar darah. Oke. Ketika dia pertama kali yang al-mubtadi'ah, dia pertama kali keluar haid, keluar darah, mohon maaf jangan disebut haid, keluar darah. Atau keluar haid ya, darahnya itu mau haid mau istihadah, pokoknya darah dia pertama kali keluar darah tadi. Dia keluar darahnya itu belum punya waktu kebiasaan. Kan orang itu kelihatan punya waktu kebiasaan kalau dia sudah melewati haid beberapa kali.
Saya tanya deh sama ibu-ibu, waktu itu kan masih haid, mungkin sekarang juga masih haid ya. Ibu-ibu biasanya kalau keluar haid tuh berapa hari? Paling lama? 7. Ada yang 5? Ada. Kebiasaannya 7 ya, 5 sampai 7 hari. Atau 6 sampai 7 hari. Ada yang pernah 15 hari? Enggak. Atau mungkin yang pakai IUD kan dia ada yang sampai 10 hari gitu ya. Lebih lama ya. Tapi kebiasaannya yang sering banget datangnya itu tiap bulan tuh ya 7 hari gitu. Nggak lebih dari itu namanya mu'tadah karena udah punya waktu kebiasaan keluar haid. Kalau al-muqtadi'ah atau al-muqtada'ah itu bingung, dia belum bisa nentuin dia tuh kebiasaannya berapa hari keluar darah. Nah, dia dapat haid. Jadi yang al-muqtadi'ah ini contoh, dia haid nih, ya. Ketika dia haid kok sampai 15 hari ini hari pertama. Haid pertamanya 15 hari dia. Apakah 15 hari ini dihitung seluruhnya haid atau juga istihadah? Maka di sini para ulama mengembalikan hukumnya kepada kebiasaan atau umumnya orang haid itu kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Kan 15 ini paling lama. 6 sampai 7 hari. Jadi kalau ada orang yang baru pertama kali keluar haid, kemudian dia keluar haid sampai 15 hari, 16 hari, 17 hari, contoh gini. Dia keluar darah 18 hari. Mana yang haid, mana yang istihadah? Pasti jawaban kita apa? Istihadahnya 3 hari, haidnya 15 hari. Itu jawaban simpel. Tapi kita nggak bisa menentukan demikian. Kata para ulama, kembalikan hukumnya kepada orang umumnya haid 6 sampai 7 hari. Jadi hitunglah dia haid 7 hari, selebihnya adalah istihadah. Begitu. Bukan. Ini maksimal tuh maksudnya orang yang punya kebiasaan. Jadi kayak misalnya saya haid 15 hari, bulan depan 15 hari terus. 15 hari lagi. Nah ini kan untuk hitungan hari pertama, buat dia jaga-jaga jangan sampai 15 hari dia ninggalin sholat seluruhnya. Tapi ternyata dia haid di bulan yang akan datang, bulan yang akan datang lagi tetap 15 hari. Oh berarti waktu kebiasaan haidnya 15 hari. Dia nggak salah kalau kemarin dia sholat, karena untuk masih mengira-ngira, mengembalikan hukum. Karena pertama kali pengalaman, ya ini haidnya 15 hari, emang atau istihadah selebihnya. Maka kata para ulama, ambil umumnya masa haid itu 6 sampai 7 hari. Gitu ya. Yang kedua, al-mu'tadah, yang punya waktu kebiasaan. Nah, al-mu'tadah ini dibagi 2. Ibu udah dicatat ini? Al-muqtadi'ah sama al-mu'tadah. Saya hapus lagi. Kalau ini perlu pakai papan tulis. Kalau keringet kambing nggak perlu gitu. Perlu ini aja, apa namanya, dipikir-pikir kemarin ya, yang suci itu apa, yang haram itu apa, binatang. Nah itu nggak perlu ya pakai papan tulis. Tapi kalau ini agak lihat sekali lagi tadi kata orang Sundanya ya. Jadi al-mu'tadah terbagi 2. Al-mu'tadah terbagi 2. Tadi apa pengertian al-mu'tadah? Orang yang sudah punya pengalaman keluar darah haid ya, jadinya sudah nggak ini lagi gitu, dia menerka-nerka lagi. Nah al-mu'tadah ini dia terbagi 2. Ada al-mu'tadah an-naqirah li'adatiha. Al-mu'tadah an-naqirah li'adatiha. Ini pembahasannya sebenarnya pembahasan anak santri ini, ya. Habis ini kita semua mondok nih. Biasa di pesantren yang lebih dalam bahas-bahas kayak gini gitu ya. Li'adatiha. Yang kedua al-mu'tadah, penyebutannya juga banyak ain-ain ya Bu ya. Al-mu'tadah
Jadi yang pertama tadi an-nakirah, yang kedua itu adalah an-nasiyah li'adatiha. Li'adatiha. Apa bedanya dua ini? An-nasiyah. Yang pertama al-mu'tada an-nakirah li'adatiha. Dia udah biasa haid, artinya bukan pengalaman pertama, ya. Dan dia rajin ngitung kebiasaan haidnya. Dia ingat, simpelnya dia ingat lah ya, dia ingat periode haidnya, periode atau jumlah hari saat haid, jumlah hari saat haid. Tapi kalau yang kedua males nih, dihitung kagak pernah, lihat kalender kagak pernah, udah yang penting haid dah, pakai pembalut mandi apa udah gitu ya. Nah ini yang kedua ini dia lupa dan emang nggak pernah mau tahu, udah pokoknya keluar haid gitu ya. Dia lupa dan nggak pernah ingat apa hari biasa keluarnya. Ini banyak dari kita para perempuan yang bener-bener apa disebutnya tuh, udahlah, yang penting kalau keluar darah dia pakai pembalut, dia kagak sholat. Udah habis darah dia sholat lagi gitu ya. Termasuk golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Udah dewasa masuk golongan yang kedua. Yang kedua karena udah keseringan deh haid gitu ya. Ternyata kita lupa nih nyatet tanggal ataupun yang lainnya. Nah, yang pertama al-mu'tadah an-nakirah li'adatiha. Kalau kita masuk golongan yang pertama untuk menentukan itu haid atau istihadah, kita kembalikan kepada waktu kebiasaan kita haid. Kita udah punya waktu kebiasaan. Contoh, saya haid itu nggak lebih dari 6 hari misalkan. Maka di hari ke-7, ke-8 itu bukan lagi haid, tapi istihadah. Karena dilihat dari waktu kebiasaan. Kata para ulama, waktu kebiasaan atau hari-hari yang kita sebut emang biasanya segitu, nggak lebih gitu. Itu biasanya dilewati 3 kali atau 3 tahun berturut-turut. Maaf, bukan 3 tahun, 3 kali, 3 bulan berturut-turut ya. Jadi misalkan saya haid usia 12 tahun ya, usia 12 tahun. Pertama haid 6 hari, bulan berikutnya 6 hari, bulan berikutnya lagi 6 hari. Kan udah ada patokan nih. Oh pokoknya haid saya tuh nggak lebih dari 6 hari. Kurang iya tapi lebih nggak pernah. Maka di sini patokannya 6 hari dia haid. Kalau dia keluar haid lebih dari 6 hari atau 7 ya, 6 sampai 7 tuh masih masuk kategori umumnya keluar haid. Nyata dia keluar 8 hari, 9 hari, 10 hari, itu bisa jadi bukan haid lagi tapi istihadah. Karena dilihat dari waktu kebiasaannya. Tapi kalau dari awal dia sudah keluar 15, selanjutnya 13 hari dan lain sebagainya, maka ini masuknya haid, bukan istihadah, karena kebiasaan dia kan dari awal emang 15 hari keluarnya gitu ya. Jadi ibu-ibu harus dihitung dari waktu kebiasaan keluar haid. Karena dia ingat waktu keluarnya kapan, maka dia tahu ini bukan haid tapi istihadah dan saya harus sholat walaupun tetap keluar dia. Karena udah ada catatan dan dia ingat. Yang kedua ini modelnya kayak yang tadi, al-muqtadi'at atau al-muqtada'at. Kalau udah berkali-kali tapi lupa terus pokoknya berapa hari dia haid ya, yang penting keluar tadi. Maka kata para ulama sekali lagi untuk kategori yang kedua ini, hukumnya untuk melihat istihadah atau bukan dikembalikan sebagaimana hukum mubtada'an tadi. Pokoknya saya lupa ustazah, saya kadang keluar 5, kadang 4, kadang 7, kadang 8, kadang 10 pernah. Lagi pakai KB 10 hari, nggak pakai KB cuma 7 hari ini nih gitu-gitu ya. Jadi lupa pokoknya berapa-berapanya. Ya udah kembalikan hukumnya seperti mubtada'an tadi. Ambil umumnya 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 ambilnya. Itu ya ibu-ibu ya.
ambil umumnya 6 sampai 7 hari, lebih dari itu berarti darah istihadah. Udah, berarti udah kita bahas nih semua. Haid udah, nifas udah, istihadah sudah. Masih ingat? Masih ingat? Harus dibaca lagi kayaknya Ustazah. Catatannya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Sekali lagi, orang yang istihadah masih boleh sholat, boleh puasa, kemudian boleh melakukan yang lain-lain, pokoknya seperti orang yang nggak haid gitu, termasuk mohon maaf hubungan suami istri. Cuman kan nggak enak ya, lakinya geluh juga bahasa kitanya tuh, ya apa sih kok banyak darah gini gitu ya. Biasanya enggak, ditahan dulu gitu, tapi itu diperbolehkan karena dia bukan haid. Beda sama darah haid yang disebut dengan darah kotor. Tapi istihadah itu kan darah penyakit juga ya, jangan sampai kita keluar darah tapi malah melakukan hubungan seksual atau hubungan intim dengan pasangan gitu ibu-ibu. Terus tawaf juga boleh, baca Quran juga boleh. Yang diperhatikan adalah bagaimana ketika kita sholat dan datang ke masjid itu darahnya nggak bercecer walaupun lagi istihadah. Boleh, boleh baca Quran boleh, memegang mushaf boleh, berpuasa boleh, sholat baik sunnah maupun yang wajib juga boleh gitu ya. Itu bagi orang yang istihadah, karena istihadah beda dengan haid. Jadi yang pertama tadi al-mu'tadah an-naqirah li'adatiha, yang kedua al-mu'tadah an-nasiyah li'adatiha. Jadi mereka yang premenopause itu masuknya ke sini ya? Yang premenopause. Premenopause dia kan suka flek terus yang 2 bulan udah panjang. Dan lupa ya, lupa maksudnya kan jumlahnya tuh gimana gitu. Karena kadang flek keluar besok Berarti ambil tadi masuk hukum yang kedua, an-nasiyah tadi, yang lupa. Nah, jadi dihukumi seperti orang yang baru pertama kali haid tadi gitu ya. Dihukuminya seperti itu. Jadi ambil waktu kebiasaan keluar fleknya 6 sampai 7 hari kah? Lebih dari itu, oh nanti itu istihadah gitu. Ya, tetap sholat dia. Ya, jadi kalau istihadah ada yang sugro, ada yang kubro tadi. Kalau istihadah sugro itu tadi yang kita pelajari, yang masa sucinya kurang dari 15 hari. Tapi istihadah kubro itu tadi istihadah yang dia ada jenisnya, ada yang al-muqtadi'ah, kemudian ada al-mu'tadah, dan termasuk orang yang bersambung tadi. Jadi misalkan dia, kalau nentuinnya gampang begini, dia kebiasaan haidnya 15 hari ya, lebih dari 15 hari, hari ke-16 berarti istihadah. Tapi nih ceritanya dia keluar haid 18 hari. Mana yang istihadah, mana yang haid? Nah, maka dikembalikan ke sifat umumnya orang haid itu 6 sampai 7, berarti selebihnya sampai tanggal 18 itu adalah istihadah. Itu kurang lebih seperti itu ibu-ibu. Iya, harus di ini ya. Di setiap waktu sholat aja. Iya. Nah gitu ya, misalkan kita sholat zuhur hari ini, kita ngerasa kok kayaknya saya punya utang sholat ya zuhur, tapi nggak tahu zuhur kapan tuh. Tapi ingat pokoknya ada utang sholat zuhur. Ya udah, habis sholat zuhur hari ini, setelahnya kita bangun lagi untuk melaksanakan qadha zuhur. Yang nggak tahu kapan tuh. Kita pernah tinggal ini. Niatnya itu bukan lagi adaan, tapi qadhaan. Saya pernah sampaikan waktu itu di awal. Jadi kalau kita masih sholat di waktu sholat tersebut, itu disebutnya adaan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kenapa? Masih waktu zuhur. Ternyata ibu-ibu ketiduran zuhur, nggak sempat sholat. Bangunnya jam 4:30, udah masuk asar. Dikodo nggak? Kodo. Maka niatnya bukan lagi adaan, tapi kodoan. Kenapa kodoan? Karena waktu zuhurnya udah habis. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbil
Ya, jadi kalau bukan mengerjakan di waktunya itu qada'an gitu. Bisa. Tergantung kita punya hutangnya berapa, pokoknya saya mau bayar rasanya gitu. Ada beberapa kali nih gitu. Silahkan dibayar pada waktu tersebut. Kita lanjut sedikit lagi ibu-ibu sekalian. Wa aqallu muddatil hamli. Tadi udah bahas haid, nifas sama istihadhah terkait darah. Nah, sekarang hamil nih. Ya, bahas tentang hamil ternyata di sini setelahnya. Wa aqallu muddatil hamli 6 ashhurin wa lahzatani wa aksaruhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhur. Paling sedikit atau paling cepatnya orang hamil itu 6 bulan. Jadi kalau dia ngelahirin setelah 6 bulan itu bisa. Paling cepatnya. Wa lahzatan di sini semua lahzatan wa aksaruhu 4 sinin. Paling banyaknya waktu melahirkan atau paling lamanya orang hamil itu 4 tahun. Ibu-ibu pernah ada yang hamil 4 tahun? Alhamdulillah. Lama bener itu ya. Oh, Masya Allah, nggak keluar-keluar. Tapi kalau sekarang orang udah ada metode cesar itu kan. Jadi kalau bayinya lebih dari 40 minggu nggak keluar-keluar, kata dokternya ya udah dicesar aja deh Bu. Ya diangkat aja bayinya, dikeluarin. Nah kalau orang dulu kan belum ada itu. Jadi ini dilihat dari kebiasaan orang dulu nih. Ini para ulama dulu pernah kejadian ya, ada di sini kisahnya, ceritanya. Ya. Jadi pernah ada kisah memang yang dia hamil 4 tahun, anaknya lahir udah bergigi, punya gigi gitu. Ya Allah, Insya Allah ya. Jadi itu perlu disusuin lagi apa enggak ya? Karena udah lengkap itu giginya ya. Nah ini di sini disebutkan. Jadi paling cepatnya orang hamil itu adalah 1 ashhur 6 bulan. Kemudian paling lamanya orang hamil 4 sinin 4 tahun. Wa ghalibuhu, tapi kebiasaannya dan rata-rata adalah 1 ashhur 9 bulan. Ya kebiasaan adatnya 9 bulan, jarang orang yang 4 tahun. Artinya di kitab ini para ulama nyampein kalau ada orang dia hamil sampai 2 tahun, termasuk pun ada beberapa ulama yang di dalam kandungan ibunya itu 2 tahun baru keluar. Ya kita jangankan 2 tahun, ini saya udah 7 bulan aja udah rasanya ya Allah, ini 2 tahun sampai 4 tahun, dan kala itu belum ditemukan metode sesar tadi atau bedah ya. Jadi benar-benar tuh melahirkannya lewat jalan, apa kalau bahasa medisnya tuh pervaginam ya, apa namanya, ya lewat normal gitu. Berapa jahitan? Nah itu makanya Belum ada buat jahitan juga. Allah a'lam bishawab ya. Kayaknya kalau orang dulu belum ketemu jahitan itu, belum ketemu. Itu saya dapat cerita aja dari nenek saya dulu. Nenek saya tuh anaknya 13. Ya orang zaman dulu kan banyak-banyak ya. Nenek kakek gitu anaknya 13, 11 gitu. Belum ada TV. Iya, benar-benar. Jadi anaknya 13. Dan itu cerita nenek saya benar-benar nggak pernah dijahit. Nggak pernah dijahit karena mungkin belum ketemu ya ada metode jahit itu. Yang kedua memang nggak pernah robek Bu. Jadi orang zaman dulu itu tahu gitu gimana sih tata cara biar ngelahirin tuh nggak robek gitu. Kalau sekarang tuh ada yang lagi viral tuh apa tiup-tiup katanya ya. Kemudian ya metode apa yang dia tuh keluar tapi tanpa jahitan. Jadi nggak pernah jahitan sama sekali. Ya udah saya bilang terus gimana Nek kalau itu? Ya udah abis ngelahirin gitu aja didiemin katanya. Ya rapat sendiri gitu ibaratnya nggak pakai jahitan lagi. Tapi kalau sekarang bukan lagi dijahit diobras. Ya, itu ada yang luar dalam diobras bahasanya tuh Masya Allah. Itu kalau misalkan kepala bayinya terlalu besar sampai digunting sama dokternya itu kan ke area belakangnya Masya Allah, itu akhirnya banyak jahitannya gitu. Ya, Ibu ya lebih pengalaman lah dulu gimana gitu ya. Jadi kalau orang zaman dulu nggak ketemu tuh jahit, obras sama sesar belum ada. Jadi ya udah keluar aja gitu ya. Jadi belum secepat
fali'anna Utsman radhiyallahu an ata bimra'atin qad ulidat li sittati ashhuri. Ini jadi kenapa disebut di sini bahwa paling sedikit orang hamil itu waktunya 6 bulan. Jadi pernah ada kisah di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an. Jadi saat itu Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Nabi ini didatangi oleh seorang perempuan yang dia baru ngelahirin dan usia kandungannya itu baru 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan terus lahiran. Kemudian berkumpul satu kaum itu ingin merajam si perempuan ini. Jadi ternyata perempuan ini hamilnya karena dia zina. Dia zinanya zina muhson, harus dirajam, dikubur setengah badan, dilempari batu sampai mati. Itu bedanya zina muhson sekali lagi yang kemarin dengan ghairu muhson. Kalau zina muhson adalah zina orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, dia udah pernah menikah atau dia udah jadi janda, pokoknya udah pernah ngerasain deh gitu ya. Dan sudah punya pasangan halal tapi dia berzina dengan orang yang lain. Itu disebut dengan zina muhson, hukumannya tadi dirajam, dikubur setengah badan, dilempari batu sampai mati. Harusnya begitu kalau hukum Islam. Tapi kalau di sini orang ada zina muhson dikawinin, zina ghairu muhson dikawinin gitu ya. Ada yang dia kepincut pelakor nih, dinikah, akhirnya dinikahin pelakornya, istri jadi janda yang pertama. Itu banyak juga kejadian begitu ya. Padahal kalau berlaku hukum Islamnya maka harus dirajam sebenarnya. Itu ya ibu-ibu ya. Nah ini kejadian nih, seorang perempuan yang baru melahirkan, dia dikumpulkan oleh satu kaum disuruh dirajam. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka di sini Ibnu Abbas mengatakan pada kisah perempuan yang datang dia menghadap ke Utsman untuk menyerahkan dirinya dirajam. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anzalallahu ta'ala, Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ya, waktu hamil dan menyusui itu adalah 30 bulan. Wa anzala, dan turun ayat yang lain, wa fisaluhu fi amain, waktu menyusuinya itu adalah 2 tahun. Artinya apa? Waktu untuk memisahkan ibu dan anak itu kalau bisa setelah 30 bulan. Jadi 30 bulan di sini adalah 24 bulan masa menyusui, 6 bulan adalah minimal masa hamil, melahirkan. Jadi totalnya 30 bulan. Nah di sini disebutkan fal faslu fi amaini wal hamlu fi sittati ashhar. Faruja'u ila qawlihi fasara ijma'an. Ya, jadi seperti itu. Waktu menyusui itu paling dikitnya adalah 2 tahun, tapi ada anak yang lebih dari 2 tahun dia masih tetap nyusu. Ada, ya. Ya saya punya, oh iya, Masya Allah lama ya Bu Ito ya. Oh itu apa, nggak disapi-sapi atau susah nyapinya? Ya, jadi masa sebenarnya waktu paling tepatnya itu adalah 2 tahun. Lebih dari itu boleh, cuman ya masing-masing sih dari kita ya Bu ya. Itu biasa itu sih. Iya, merasa nggak tega. Tapi ini masih keluar asinya. Masya Allah. Ya Robby, 4 tahun tuh ya. Oh ada yang gitu ya sampai tega ya. Gak kebagian ya Bu ya. Nah itu tadi tentang kisah, ternyata orang hamil itu paling cepat berapa? 6 bulan dia sudah bisa matang keluar gitu ya. Ini kisahnya yang perempuan mau dirajam, dia hamil 6 bulan doang, kemudian melahirkan, datang ke Utsman bin Affan. Bagaimana dengan yang arba'u sinin, orang yang hamil 4 tahun? Mana kisahnya nih Ustazah? Ini jarang-jarang tapi pernah ada. Waja'a rajulun ila Malik bin Dinar. Satu hari ada seorang laki-laki datang kepada Malik bin Dinar. Faqala, ia berkata, ya Aba Yahya, ida' limra'atin habli munzu 4 sinin fi kurbin syadid, katanya. Wahai Aba Yahya, ini ada laki-laki datang ke siapa? Malik bin Dinar. Dia minta doa buat istrinya. Tolong doain dong nih perempuan nih, istri saya
yang dia udah hamil selama 4 tahun kagak keluar-keluar. Kesian bener, fikur bin syadid, maksudnya udah letih banget, lelah banget, sulit banget rasanya ngelihat hamil udah 4 tahun gini kan. Lama banget gitu. Fada'alaha, maka Malik bin Dinar kemudian berdoa kepada Allah, maksudnya ya Allah mudahinlah persalinannya biar cepat keluar gitu ya. Faja'a rajulun ila rajulin faqala adrik imra'atak, maka datang seorang laki-laki memberitahukan laki-laki yang tadi, coba lihat istri kamu tuh katanya udah melahirin. Wah, tadi barokah doa wasilah dari Malik bin Dinar gitu kan. Fadhahabar rajul sumaja'a wa ala raqibatihi gulam ibnu arba'u sinin gitu ya. Nah, ternyata istrinya pas dia lihat udah ngelahirin dan anaknya itu usianya udah 4 tahun. Ya, udah numbuh gigi di sini. Qad istawat asnanuhu wallahu alam. Jadi, ini pernah ada cerita di zaman Malik bin Dinar. Ini pas turun itu udah lebih tua daripada usia bayi-bayi yang lainnya. Udah bisa ngomong langsung ya. Iya gitu. Kata anaknya, good morning mama. Kata emaknya, ya Allah, ya Rabbi, ini kejadian dulu di zamannya Malik bin Dinar. Jadi dia minta doa, didoain karena istrinya udah kelamaan hamil, ternyata ngelahirin, habis didoain. Tapi anaknya sudah lebih tua dibandingkan bayi-bayi yang lainnya dan sudah tumbuh gigi. Begitu ya ibu-ibu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau ada orang dia hamil lebih dari 40 minggu atau sampai 2 tahun jangan dikatain, memang kan di sini ulama bilang paling lamanya 4 gitu ya Bu ya. Ya cuma saya nggak ngebayangin kalau 4 tahun itu kan berarti lebih dewasa, lebih tua ya bayinya ya. Itu maksudnya ngeluarinnya tuh gimana gitu ya Bu. Nggak kebayang. Masya Allah. Bu Tiwi kadang-kadang statementnya di luar nurul semua. Udah habis ketubannya gitu ya. Kata anaknya mau ngapain lo katanya. Masya Allah. Aduh ya Allah ya Rahman. Tapi itu jarang ya Bu, jarang gitu. Ya doain saya mudah-mudahan 9 bulan nih Bu. Alhamdulillah gitu. 9 bulan 10. Ya insya Allah begitu ya Bu ya. Itu kan kemarin saya baru dari dokter gitu, pindah-pindah rumah sakit juga kan. Nah emang PR saya tuh di HB, jadi mengarah ke talasemia itu. Ternyata HB-nya tuh kemarin pas pulang umroh sempat di 8,3, ferritinnya tuh rendah juga. Jadi kata dokter ini takut prematur atau memang ya itu takutnya prematur gitu. Jadi belum cukup bulan dia udah keluar gitu anaknya, karena kan HB-nya rendah ya. Ya makanya kalau saya sih pengennya normal, karena anak pertama dulu kan normal, alhamdulillah langsar lungsur gitu bahasa kitanya. Cuman dokter ngasih choice pilihan, dikasih kemarin tuh transfusi zat besi, tapi saya tuh nggak pernah yang pusing-pusing mana tuh enggak Bu gitu. Pas dicek HB mungkin pas bawaan hamilnya ternyata HB-nya rendah gitu. Jadi ditransfusi zat besi, dikasih obat penambah darah juga. Kata dokter sih syukur-syukur nggak kontraksi dini gitu, nggak kontraksi dini. Sarannya sih kemarin suruhnya cesar katanya. Wallahu alam, saya mintanya yang terbaik, gaji yang terbaik gitu. Yang penting buat ibunya, anaknya sehat, selamat. Mau normal mau cesar ya apa-apa sama aja gitu, nggak masalah gitu ya Bu ya. Iya ibunya aman, tapi kan makanya ibunya tuh harus dipush ya dengan tadi obat dan lain sebagainya biar nggak nular ke anaknya anemianya gitu. Karena ternyata anemia itu menularkan ke bayi juga, janin gitu. Anemia yang mengarah ke talasemia, jadi kekurangan defisiensi zat besi juga apa gitu. Itu kalau yang benar-benar dia talasemia tuh harus transfusi darah.
punya sama ibu-ibu. Mudah-mudahan cukup bulan lancar sehat. Jangan sampai 4 tahun dah. Kelamaan, masa saya ngajar Bang DKI tiap hari. Langsung sekolah anaknya nanti lahir-lahirnya. 4 tahun gitu ya. Ya kalau ibu-ibu kan kebiasaan kemarin ngelahirin udah cuma 9 bulan ya Bu ya. Alhamdulillah ya, nggak ada yang lebih dari itu. Paling banternya itu di 40 bulan gitu. Sebelum 9 bulan. Oh iya. Berarti 34 ya? 34 minggu, tapi normal Bu. Maksudnya bayinya alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Oh, itu masuknya prematur ya? Prematur ya? Tapi sudah cukup, sudah Oh, berarti juga sudah. Oh, karena dokter saya ini benar-benar geget yang sekarang nih. Jadi dia bilang kalau di bawah 36 itu prematur. Di bawah 37 tuh prematur katanya. Sedangkan anak saya yang pertama Kalau sesar itu biasanya di 34, 35. sudah boleh. Oh, Sudah bisa. oh gitu ya. Oh, jadi ngelihat matangnya si bayi gitu ya. Berat badannya sudah cukup bagus. Bagus gitu ya. Oh, soalnya anak saya kan yang pertama tuh lahirnya 36 minggu 5 hari, 2 hari lagi 37. Tapi dokter itu bilang masih prematur katanya. Padahal itu lahir normal, berat badannya cukup, terus emang alhamdulillah nggak masuk ICU atau apa, enggak, lancar gitu. Cuman ya beberapa dokter mungkin punya penilaian ya, pertimbangan tersendiri gitu. Jadi dokter saya itu bilangnya minimal di angka 37 ke atas itu sudah matang secara keseluruhan katanya gitu. Ya insya Allah dia lancar, mudah-mudahan ya ibu-ibu ya. Ini kita bahas. Nah terakhir wa yahrumu bil haid wan nifas samaniyatu asya'a. Jadi yang diharamkan bagi orang yang lagi haid, lagi nifas, apa saja? Sholat dia nggak boleh haram. Wasaum, puasa nggak boleh. Wa qiraatul Quran, baca Quran. Wa masul mushafi, menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, membawanya. Kemudian lagi wadukhulul masjid, masuk ke dalam masjid. Selanjutnya watawafu, dia tawaf di Baitullah. Selanjutnya lagi wal wat'u wal istimta'u fi ma baina surrati war rukbati, berhubungan intim suami istri atau istimta, bersenang-senang di antara as-surah war rukbah. Pusar sampai lutut itu nggak boleh, tapi dari pusar ke atas halal, boleh ya. Jadi kalau ibu-ibu lagi nifas 60 hari itu Bu, Masya Allah, kesian suaminya nungguin 60 hari kan ya. Berarti 40 hari ya boleh bersenang-senang tadi dari pusar ke atas. Jadi say hello nggak apa-apa, silahkan ayah, pokoknya halal kalau dari yang tadi sampai atas. Tapi kalau dari pusar ke bawah di sini disebutkan fima baina surrati wa rukbati, itu haram, nggak boleh suami bersenang-senang atau menyentuh istrinya yang sedang haid ataupun nifas ya. Jadi kita tahu bagaimana batasan-batasannya dan apa yang tidak diperbolehkan. Baik, ibu-ibu ada yang bertanya sampai sini? Silakan Bu Tiwi. Apa ini pertanyaannya? Insya Allah. Kalau haid itu udah bersih nih hari ke-6, terus hari ke-6 itu kan udah panas, terus hari ke-8-nya Keluar. ditengokin. Oh ya, oke. Saya lagi mencerna nih, ditengokin. Oh, ya. Nah, terus keluar lagi itu gimana? Keluarnya tapi Oke. Ditengokinnya halal. Kan udah suci. Nggak apa-apa. Tapi setelah ditengokin keluar lagi, berarti haid lagi. Nggak boleh ditengokin lagi. Kudu nunggu suci selesai baru nanti ditengokin gitu. Gitu ya Bu ya. Bahasanya ada-ada aja deh emang ya. Yang penting catatannya gini Bu Tiwi, yang penting catatannya setelah 6 hari sampai batas dia ditengokin itu dia udah mandi wajib. Jangan sampai keburu ditengokin belum mandi wajib gitu. Mandi dulu. Jadi jangan nanti udah dah saya jamak aja mandinya deh. Mandi dari haid juga sama mandi habis jima juga. Wah itu nggak boleh itu.
Jadi kalau mau berjima dengan suami setelah haid mandi dulu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu mandi dulu. Mandi dulu udah suci baru hubungan. Nah, kejadiannya begini, Bu Tiwi, maksud Bu Tiwi mungkin begini. Abis ditengokin belum sempat mandi keluar haid. Betul. Mandi nggak atau gimana gitu? Nanti mandinya dijamak setelah kelar haid. Karena kalau Bu Tiwi mandi wajib dari junub itu nggak berfaedah, maksudnya kita tetap dalam keadaan hadas. Jadi nanti mandinya dijamak dengan pas kelar haid. Ya contoh ya. Jadi mohon maaf malamnya kita hubungan dengan suami, paginya nih rencana mau sholat subuh mau mandi. Pas ngeliat keluar darah haid. Ya udah nggak usah mandi wajib, mandi biasa aja. Mandi wajibnya nanti kalau haidnya udah selesai. Jadi dijamak gitu. Ya, Bu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Tiwi lagi enggak udah? Ke Bu Tiwi ya. Jangan keseringan Bu Tiwi. Karena sering-sering mandi sepi yang gede dia. Masya Allah. Soalnya mami juga pegang. Mami ada cucu. Ada lagi Ibu? Sudah? Baik ya, Alhamdulillah hari ini kita full bahas darah haid, darah nifas, darah istihadah, tapi tidak dengan darah-darah yang lainnya gitu ya. Itu cukup 3 tadi itu sebagai poin utama kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kenapa sih perlu dibahas Ustazah? Haid, nifas sama istihadah? Karena itu berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Gitu. Orang keluar haid kan tadi haram sholat, orang keluar istihadah, ternyata boleh sholat. Jangan sampai gara-gara kita nggak memperdalam 3 tadi, ternyata itu bisa mengganggu bagaimana keabsahan dan kesempurnaan ibadah atau sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus diperdalam dan insya Allah nanti dibuka-buka lagi, diajarin sama keluarga kita biar nggak lupa ya, Ibu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, karena sudah jam hampir setengah 12.